Untuk menjalani pola hidup sehat tentu tak terlepas dari kegiatan yang satu ini ya pemirsa, yaitu olahraga. Tak bisa dipungkiri kalau olahraga adalah kegiatan fisik yang bisa menyehatkan tubuh hingga jantung Anda. Untuk itu penting melakukan olahraga minimal 30 menit per harinya. Bagi Anda yang masih bingung olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah, nah coba deh melakukan olahraga keseimbangan. Olahraga jenis ini terlihat mudah dilakukan, namun sebetulnya olahraga simpel ini dibutuhkan kekuatan otot loh. Olahraga jenis ini bisa Anda lakukan di rumah agar bisa melatih otot inti kita. Namun adakah gerakan yang mudah dilakukan di rumah khususnya bagi para pemula? Dan apa saja manfaat dari olahraga keseimbangan? Temukan jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Ya, pemirsa, dalam waktu 2 menit saya sudah berganti kostum karena saya sudah siap untuk berolahraga di olahraga apa hari ini. Yeay! Karena penting banget ya. Penting Hari dong. ini kita akan membahas tentang olahraga yang melatih keseimbangan tubuh kita. Mesti seimbang nih ya. Betul sekali. Dan Betul. sekarang juga di studio kita ini udah agak-agak apa nih, Dok? Berbagai Perubahan sedikit peralatan ya. Dan Peralatan tentunya ya. di tengah kita sudah ada Dr. Veronica, spesialis kedokteran olahraga. Pagi Pagi, Dok, apa Dokter. kabar? Pagi semua. Dok, ini pemirsa tentunya mungkin tidak semua familiar dengan olahraga yang melatih keseimbangan tubuh, Dok. Yes, betul. Nah, sebetulnya seberapa penting, Dok, kita melatih keseimbangan tubuh kita? Ini sebenarnya penting sekali ya. Ya. Tapi sayangnya memang seringkali olahraga ini dianggap diabaikan. Nah, Karena dianggap betul. ya apa sih gitu doang Iya. gitu ya. Iya, betul. Padahal ini penting sekali loh. Sekarang saya tanya ya, semua gerakan kita kalau kita olahraga nih, terutama berlari aja. Berlari itu ada satu kakinya kan? Betul. Iya, betul. Satu kaki kalau kitanya nggak seimbang itu jatuh Jatuh. lah. Nah itu Betul. maksudnya. Untuk berlari yang sesimpel situ saja kita membutuhkan Keseimbangan keseimbangan. ya. Betul. Oke. Nah, untuk berjalan juga, apalagi kalau kita sudah usia lanjut. Iya. Berjalan juga kan ada fase melayangnya tuh. Ya. Masa nanti kalau berjalan oleng-oleng, ya Nah. jadi mudah jatuh. Jadi Oke. penting sekali untuk menjaga keseimbangan, Dok ya. Jadi Betul. tidak hanya untuk supaya hatinya seimbang, tapi Iya. juga badannya juga harus Badan seimbang. juga nih, Yes, Dok, ya. betul. Nah, Oke. tadi tuh ngomongin tentang usia, Dok ya. Betul. Nah, katanya, Dok, semakin kita bertambah usia nih, maka akan menurunkan keseimbangan tubuh kita. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta. Yes, ini fakta karena gini, keseimbangan itu kan, mungkin saya ceritain dulu ya, keseimbangan itu meliputi berbagai organ. Ya. Ya. Jadi yang berperan di keseimbangan itu nggak cuma otak, tapi ada juga telinga bagian dalam, ada juga visual mata kita. Kemudian ada juga reseptor-reseptor yang ada di ligamen, tendon lah, otot lah, pokoknya di semua persendian tubuh kita juga ada reseptornya. Nah, semakin kita usia lanjut, kita tahu fungsi mata, penglihatan menurun, Ya. benar nggak? Pendengaran juga menurun, ya itu kan mengganggu. Padahal Ya. tadi organ keseimbangan tadi membutuhkan mereka semua, Ya. gitu loh. Betul. Ya. Nah, mungkin saya kasih contoh ya. Ya. Sederhananya gini, kita biasanya tes untuk keseimbangan itu suruh aja dia berdiri dengan kaki tandem kita bilangnya ya. Di satu garis, Jadi, Dok, di ya? satu garis yang lurus, Ya. tandem seperti ini. Kemudian kita berusaha menyeimbangkan. Ini kan terlihat mudah ya, Dok? Iya. Coba Betul. dipraktekkan, Dok. Nah. Silakan. Oke. Nah, saat kita Iya. menutup mata, waduh, ini jadi susah sekali, Dok. Oh iya. Iya, Ya, betul, karena betul. tadi saya sudah bilang, Oke. satu aspek dari keseimbangan kita tutup, yaitu penglihatan. Mata. Penglihatan Betul, tutup, betul, betul. langsung kita langsung oleng ya, Dok. Iya. Merasakan tadi? Aku, Dok, coba. Coba Doksa, Ah, jadi coba, Doksa Kayaknya kita aku- buktikan aduh. apakah Doksa masih muda atau sudah umur nih. Selama ini kan matanya terbuka ya. Nah, coba ya. Silakan Doksa. Ini tes sederhana Iya, sebetulnya Dok, ya, kakinya ya, gini, Nah, Dok. tandem seperti ini. Oke. Ini masih oke ya? Masih oke Oke. ya, coba tangannya di dada. Iya, masih oke ya, Iya. Dok. Pejamkan matanya. Coba kita pejamkan matanya. Wih, Terus kita masih- lihat Ini agak-agak goyang-goyang kanan kiri gitu, Dok. mulai goyang ya. Iya. Nah, Wah, ini tapi dia. tapi untuk Sasa masih Ini masih seimbang oke, ya, masih oke bagus ya. sekali. Ya, oke, Keseimbangannya ya. bagus Saya sekali. penasaran Dokter dong. Haikal, gantian coba. Gini, karena Faktor saya, lu berpengaruh saya nggak tuh nih? masih muda, Dok. Saya tuh 10 tahun di bawah Sasa. Aduh, ayo kita buktikan Coba ya. ya. Coba ya. Oke. Oke, Oke. coba. Buka dulu ya. Buka Ya, dulu, siap. kemudian tutup Ya. matanya. Tutup mata. Oke.
Ya, Mulai tuh kan, goyah, tuh kan, saudara-saudara. mulai goyah, ya. Emang tuh gak bisa bohong ya. Usia memang tidak bisa bohong ya dok ya. Iya. Aduh, nah tapi dok itu bisa dilatih nggak sih dok Sebetulnya bisa. Bisa kita latih dan kita pertahankan selama mungkin tentunya Iya. ya. Dan sejak kapan dok itu bisa dilatih? Sejak usia kapanpun, maksudnya jadi sejak Oke. Sedini muda mungkin pun gitu ya, ya. sedini mungkin dari anak-anak juga sudah bisa kita latih sebetulnya ya. Oke. Tapi memang paling berguna pada usia lanjut itu karena kita kan bahaya jatuhnya itu loh. Betul. Mereka kan sangat fragile ya, sangat rapuh. Betul. Jadi kalau jatuh itu bahayanya patah tulang lah. Iya. Dan kalau orang tua kalau sudah sampai patah tulang biasanya panjang buntutnya Betul ya. sekali. That's why lebih baik mencegah daripada Mengobati. Setuju banget dok. Ya, Ya. ya, ya. gitu. Ya, tadi kan ya. ngomongin jatuh nih dok ya. Hmm. Nah tapi kadang-kadang ada orang yang juga yang sering jatuh atau juga terpleset gitu dok. Nah katanya itu adalah tanda dari melemahnya keseimbangan tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini juga fakta, Hmm. ya. Kan tadi saya sudah ceritakan Ya. bahwa tadi keseimbangan itu kan banyak komponennya ya. Nah, salah satunya juga adalah kekuatan otot. Gimana kita mau menjaga keseimbangan kalau ototnya juga lemah Ya. gitu ya. Betul. Ya, jadi memang kekuatan otot juga berperan penting di sini. Iya. Oke. Ya. Jadi semakin usia lanjut biasanya juga otot-otot semakin melemah ya. Iya. That's why kita harus melatih. Itulah Iya, kenapa dari kemarin di oke. segmen olahraga apa hari Oke, ini. yuk. Nah, Latihan kita yuk. mesti tahu dok, cara melatih keseimbangan tubuh kita dok, supaya pemirsa tahu nih bagaimana cara melatih keseimbangan Ya. nih. Oke, yang paling basic sederhana Ya. tadi kan sebenarnya adalah berdiri di atas lantai yang Ya. datar seperti ini ya. Kita bisa memulai dengan tandem seperti tadi, Ya. atau kalau ini sudah terlalu ringan buat kita, kita bisa naikkan mulai dengan berdiri satu kaki. Wah, ya. nah itu Nah, berdiri betul. satu kaki seperti Ya. ini, jadi ini angkat ke depan, kita pertahankan Ya. posisi ini mungkin selama 30 detik gitu ya. Ya. Oke. Nah, kita gantian kalau sudah kanan, sekarang kiri gitu. Ya. Biasanya Tahan selama 30 detik. betul. Ya biasanya 30 detik sampai 1 Ya. menit ya. Dok, ini perlu nggak ketika kita melakukan posisi ini, kita menahan core kita Betul. dan perut kita? Betul, ini kalau ini sekaligus jadinya kita latihan Oh, core iya. juga ya. Oh, Jadi biar kencangkan otot sekalian perutnya, ya. maka dapatlah combo. Nah, Nah, Oke. kalau ini pun terlalu ringan, sebenarnya kita bisa tambahkan beberapa alat bantu ya dok. Ya. Kalau di rumah ada kain gitu ya, atau apapun supaya alasnya menjadi tidak rata. oke. Oh. Nah, itu kan bikin keseimbangan kita jadi agak goyah tuh. Betul. Nih misalkan, Tapi apakah ini bisa dilakukan oleh untuk usia lanjut dok? nah kalau untuk usia lanjut hati-hati Mhm. ya. Untuk usia lanjut nomor 1 adalah safety. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah mau melakukan olahraga keseimbangan, jangan lupa nomor 1 harus ada pegangan. Pegangan ya. Apa- Mesti apapun ada itu. pegangan hidup ya. Pegangan dengan pasangannya hidup, sudah. Itu udah pasti ya. Kalau sekarang juga perlu pegangan untuk olahraga ya dokter Betul. ya. Nah, pegangannya hati-hati, jangan asal ngambil. Ya. Nggak boleh yang beroda. Ya. Kalau betul. kursinya beroda nanti Malah. berboro-boro, Nah, iya, malah setuju. nanti Cedera. cedera. Jadi pegangan ambil Iya. kursi, meja atau apapun, atau deket Iya. tembok gitu latihannya ya. Yang penting saat kita berlatih dan tiba-tiba kita kehilangan keseimbangan, kita ada sesuatu yang bisa kita pegang, Pegang ya. Oke. tahan ya. Oke. Itu untuk safety di rumah. Mm. Nah, kemudian untuk orang tua mungkin bisa ya tadi dengan tandem itu dan dengan olahraga satu kaki. Ya. Nah, kalau ini terlalu enteng tadi saya bilang pakai kain. Ya. Boleh. Kain, itu Atau kainnya pakai dibentang. busa. Dibentangkan aja. Atau kebetulan saya bawa ini busa, semacam busa gitu ya. ya. Nah, si busa ini membuat kita semakin nggak balance nih. Iya. Tuh. Hmm, Semakin betul, susah kita betul. mempertahankan diri. Dengan busa seperti ini kita bergoyang-goyang dong. Iya. Ya, jadi memang bisa ditingkatkan bertahap. Kalau untuk atlet, bahkan Oh, pakai ditambah ball ya? bola. Bola ini lebih nggak seimbang lagi dok. Tuh, baru Wah. dipegang Oh, gini iya, aja iya, udah iya. goyang-goyangnya kayak apa. Tapi Iya. ketika kita melatih ini, itu mesti menggunakan alas kaki dok, harus pakai sepatu. Oh, justru sebaiknya tidak menggunakan alas kaki. Oke. Sebaiknya tidak menggunakan sepatu. Jadi Iya. telanjang kaki gitu ya. Baiklah, nah kita akan melakukan aktivitasnya dok ya. Yes. Nih udah ada kursi, udah ada logo Y ya di lantai ya, beserta yang lainnya. Sepertinya akan ada suatu hal yang akan kita lakukan ya Ya. dok ya. Yes. Dan saat lagi pemirsa di Hidup sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Pemirsa, kita masih membahas tentang olahraga melatih keseimbangan tubuh. Tapi dari tadi kita belum latihan nih ya, Iya. belum lengkap latihannya nih. Nah, betul. makanya Dokter Vera akan tunjukkan nih bagaimana latihan apa saja yang dapat kita lakukan untuk melatih keseimbangan tubuh dan itu di rumah dilakukannya. Iya. Oke. Ya. Jadi, dok. oke, jadi kita kan mulai tadi dari yang paling sederhana. Ya. Di rumah kan biasanya kita nggak terlalu punya banyak macam-macam ya. Betul. Adanya lantai gitu kan. Nah, jadi kita bisa mulai dari lantai dulu dengan alas yang datar tadi ya. Kemudian kalau punya kain tadi dikasih kain.
dan itu berdirinya satu kaki. Kalau bisa hari ini 15 detik tanpa jatuh misalkan, nanti diulang minggu depan kita sudah bisa 20 detik tanpa jatuh misalkan. Jadi kita semakin hari semakin improve gitu ya. Nah, kalau dengan itu kita sudah menguasai, maksudnya udah gampang ya, udah tidak ada tantangannya. Kita bisa melatih naikkan sedikit ya. Ini ada di depan kamera ini sudah ada. Kita pakai solatif sebetulnya ya. Jadi digambar aja huruf Y. Ini namanya latihan keseimbangan Y balance test atau Y balance exercise ya. Sebetulnya ini adalah cara melatih keseimbangan dari aspek depan, kemudian lateral belakang dan medial belakang. Caranya saat kita berdiri satu kaki seperti ini, kemudian kita tap aja ke depan sejauh mungkin yang kita mampu. Tap, balik. Kemudian ke samping kanan, tap. Sorry, samping kiri, balik. Terakhir, tap, balik. Jadi cuma di tap, bukan di hold gitu ya. Nggak perlu ditahan ya dok Disentuh aja, Dok, ya. ya? Betul, disentuh aja. Disentuh. Itu yang kita latih adalah kaki yang depan, yang menopang. Iya. Ya, keseimbangan untuk kaki kanan kalau barusan. Nah, kemudian kita ulang untuk kaki kiri. Yang kiri ya. Iya. Coba Dok ya. Oke. Kita barengan yuk. Yuk. 1, 2, tap. Ke Disentuh depan aja dulu. ya. Good. Lalu ke kanan. Kanan. Tap. Ya. Balik. Tap. Oke. Balik. Ya. Oke. Nah, Dok, ini betul. Sebenarnya ini adalah modifikasi. Modifikasi. Asalnya ini tuh sebuah tes sebetulnya. Kita menggunakan ini sebagai tes. Jadi yang diukur adalah jarak. Jaraknya. Nih, kalau lihat jaraknya berapa. Yang ini juga diukur jaraknya berapa. Lalu dibandingkan kiri dan kanan. Dok, Ya. bagaimana dengan mereka yang pernah mengalami cedera lutut? Oke. Nah, itu kan juga perlu latihan, Dok ya. Yes. Tapi untuk dengan kata tadi itu apakah memungkinkan, aman atau bagaimana? Yes, ini pertanyaan bagus sekali nih. Karena semua orang yang mengalami cedera nih, baik ankle, lutut, keseleo gitu ya, itu pasti keseimbangannya terganggu. Karena organ tadi, proprioseptifnya terluka atau tercederai ya. Nah, ini butuh waktu untuk healing dan harus diusahakan untuk sembuh. Jadi kitanya yang harus berusaha dengan melakukan latihan-latihan. Nah, tentunya latihan ini harus bisa kita lakukan dan bahkan harus. Tapi jangan langsung, jangan lagi bengkak gitu ya. Jangan lagi masih sakit gitu. Kita latihan ini enggak. Nanti setelah selesai, udah sakitnya hilang, dia sudah bisa bergerak, bisa berjalan. Tapi kok nggak enak ya, jalan juga kok keseimbangannya terganggu ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilatih. Ya memang balik lagi ke yang tadi. Mulai dari basic, dari lantai, dari berdiri satu kaki, berdiri di atas pad, berdiri di atas bosubol dan seterusnya. Gitu. Berarti aman ya. Oke, dok. Aktivitas yang lanjut dok, olahraga yang lain nih dok, untuk melatih keseimbangan selain yang Y tadi apa nih dok? Selain untuk Y, oke. Banyak sebetulnya Atau variasinya ya. Jalan jinjit, Dok. Jalan jinjit itu bisa ya? Jalan jinjit. Jalan sambil jinjit maksudnya ya? Oke. Kalau buat saya tidak disarankan. Kenapa? Karena yang kita latih itu utamanya adalah otot betis ya. Jadi nanti betisnya tuh akan jauh lebih kuat gitu. Padahal yang diperlukan kan nggak cuma betis gitu maksudnya ya. Fokusnya kita bisa ke bokong, justru ke paha dan sebagainya. Kalau jalan jinjit ya boleh, tapi tidak disarankan terlalu lama gitu ya. Iya. Dan itu bukan salah satu jenis latihan keseimbangan. Gitu. Ya. Apalagi nih dok latihan keseimbangannya? Latihan keseimbangan lain yang bisa kita lakukan banyak. Nah, tadi variasi yang tadi bisa kita variasikan. Misalkan kita mau sekalian melakukan deadlift, single leg deadlift. Jadi lakukanlah misalkan seperti ini. Ya, ini kalau sudah advance ya. Ceritanya sudah advance, kita sudah bawa dumbbell gitu ya. Sudah sudah mahir dan keseimbangan kita udah nggak jatuh-jatuh. Ya, jadi bisa melakukan single leg deadlift. Kemudian bisa juga segala jenis olahraga yang memakai badan kita itu sebenarnya bisa kita variasikan, ada aspek keseimbangannya atau ada aspek proprioseptifnya. Ya, misalkan olahraga yang sederhana di bawah di lantai seperti glute bridge aja, yang bikin jembatan dengan menggunakan bokong kita itu ya, itu bisa kita jadikan olahraga keseimbangan. Kita taruh aja sesuatu yang sifatnya tidak stabil di kakinya. Jadi begitu kakinya kita injak atau katakanlah bosubol, ya, taruh kaki kita di situ maka bosubolnya akan bergoyang. Nah itu juga sudah melatih keseimbangan sebetulnya. Iya. Nah ini biasanya dilakukannya waktu yang tepatnya kapan nih dok? Apakah pagi hari, siang, sore atau malam? Sebenarnya latihan keseimbangan ini kita lakukan di mana kapan saja, di mana saja waktunya bebas gitu ya. Tidak ada mesti harus di pagi atau harus di malam, tidak ada.
Nah, biasanya disisipkan di antara latihan. Oh. Karena kan kalau latihan keseimbangan doang kayaknya juga boring ya, maksudnya cuma 15 menit hanya untuk latihan keseimbangan. Iya. Kurang berasa olahraganya kali ya. Kurang berasa. Biasanya kalau di rangkaian senam gitu ya, biasanya pasti ada latihan keseimbangan di tengah atau di akhir. Oke. Iya, Tapi lakukanlah sebelum Anda lelah. Jadi karena kalau udah lelah kan tadi ototnya juga sudah lemah. Betul. Ya, gimana kita mau keseimbangan gitu loh. Ya di Iya, tengah-tengah iya. lah biasanya ya. Dok, apakah boleh dilakukan setelah makan itu, setelah sarapan nasi uduk misalnya? Apakah atau perut kosong? Oke, tentunya terbaik adalah sarapan dulu. Sarapan Tapi dulu. sarapannya jangan terlalu berat ya. Nanti malah jadi mager ya. Iya. Oke. Oke, Baik dokter. dok, terima kasih Terima kasih penjelasannya. banyak. Jadi penting sekali ya untuk melatih keseimbangan tubuh supaya otot tubuh kita tetap terjaga dan pastinya kuat dan lebih sehat. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa untuk saksikan Hidup Sehat dan untuk berpola hidup sehat Iya. ya. Hidup Sehat setiap hari Senin sampai hari Iya. Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Oke, dan tentunya lakukan vaksin booster. Kami pamit untuk Haikal. Dr. Sabrina. Indonesia hidup sehat.